Bener kayak waktu sih Pak, udah ada demik ya. Jadi gini ya, Iya. kan di akhir Al-Baqarah 155 itu Saya kan pegang HP nyatet ya. itu kan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Bahasa populer itu sering menyebut bahwa sabar itu ada batasnya. Kemudian sesungguhnya dalam konteks Islam sabar itu Tidak ada batasnya. bagaimana? Terima kasih Pak. Gitu. Baik. Mohon izin satu-satu nggak apa-apa nggih, biar tidak lupa dalam jawabnya. Ya, sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya. Kita mengenal bahwa sabar itu juga pertolongan Allah. Artinya kalau orang bilang sabar ada batasnya, berarti kemampuan sabar itu munculnya dari diri sendiri atau usaha dari sendiri. Jadi kalau kita meyakini bahwa sabar tidak ada batasnya, karena kalau kita kadang mentok, tapi ilmu hati, sabar, ikhlas apapun itu wajib diupayakan sendiri, maupun doa minta kesabaran itu diilhamkan. Sehingga kalau Allah mau ngasih kesabaran ke seseorang itu tidak ada batasnya Pak. Maka jangan dulu batasin bahwa Allah ini mengaruniakan nanti. Kelihatannya kita sudah nggak mampu, tapi begitu semeleh dek, ya Allah berikan aku kesabaran. Ketika orang sudah meminta, apa kurangnya Allah? Kalau Allah mengqallibal qulub, Allah membolak-balikan hati, itu membalikkan hati kita sabar, insya Allah tidak ada batasnya. Ada tambahan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kalau seseorang seperti saya memuji seseorang yang pinter, yang soleh, tapi orang itu menjadikan sombong atau kafir? Apakah saya ikut berdosa? Karena sombong itu juga perbuatan setan yang sombong. Apakah tidak? Jadi pujian itu ternyata juga membawa dampak yang sangat jelek. Yang kedua, ini hanya saran bahwa karena kita selama ini namanya kajian bukan pengajian, ya. Jadi kalau kemarin ada usulan namanya pengajian apa, mungkin usulan saya namanya kajian Islam yang ilmiah. Jadi bukan pengajian. Kalau pengajian kan satu arah ya. Karena selama ini kita kan berdiskusi ya. Jadi kalau kita sebut kajian kan mungkin lebih tepat daripada pengajian. Kajian ini juga bisa orang mana saja. Kalau majelis taslim mungkin kalau nggak terdaftar nanti aku akan terdaftar gitu. Maksud saya keseluruhan siapapun dan manapun selama Islam, kami sangat setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meramaikan kita. Tadi Pak Disen juga sudah tahu jawabannya. Cuman supaya masih ramai Pak ya. Nanti di belakang kalau saya kurang, saya gantian diisi nih Pak ya, soal tadi sabar tadi. Baik, memuji itu sebaiknya memang betul Pak, hati-hati. Kalau pujian itu membuat teman kita lalai, kan hadisnya ada bahwa Rasulullah melarang sahabat satu memuji dengan sahabat yang lain, mewanti-wanti, jangan kamu mencelakakannya. Artinya justru merasa soleh gitu takutnya. Terus kemudian ada sebuah itu cara Pak memuji bahwa harus disertakan satu Allahnya. Misalkan wah kamu kok kaya nih, atau kamu kok pinter, masya Allah, disertai masya Allah. Satu, kalau dia tidak terbiasa dengan bahasa Arab masya Allah, maka ya kamu beruntung ya Allah, kamu kasih kamu rezeki yang luas. Jadi Allahnya itu ditaruh di depan, supaya dia ini juga sadar bahwa kekayaan atau kepintaran yang dimiliki adalah Allah. Allah dulu ditaruh di depan. Kita bisa menggantinya dengan masya Allah.
Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, barakallah fiik. Tapi bahasa Arab takutnya nggak ngefek gitu. Nggak ngefek, orang nggak terbiasa bahasa Arab, kita sesekali bahasa Indonesia kan untuk orang-orang yang tertentu gitu. Ya Allah, Allah kasih kamu anak lucu-lucu ya, nah gitu nih. Jadi Allah kasih kamu wajah yang manis, nah, gitu. Jadi Allah terus gitu. Baik. Kemudian tentang tadi tentang kajian di sini, Masya Allah ini open Pak Bu. Yang di depan ini ternyata saya lihat ada NU, ada Muhammadiyah, ada apapun benderanya kok kita rukun di sini. Insya Allah tidak ada masalah. Bahkan Salafi juga iya bisa menerima gitu. Artinya ini open. Ini sebagai salah satu kayak masjid modern kayak punyanya Pak Kumbu gitu. Itu sudah mengikrarkan siapapun silakan. Di daerah mana itu Pak? Banyumanik yang masih besar dekat taman apa itu namanya? Yaitu itu mengikrarkan bahwa masjidnya saya wakaf bermiliar-miliar dan semua open. Alhamdulillah, insyaallah ini pun demikian. Baik, lanjut monggo. Ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi disampaikan Pak Catur bahwa penggugur dosa itu yang keempat sedih dan keenam susah. Apa bedanya Pak sedih dan susah itu? Iya. Apa? Terima kasih. Sedih wala husnin, kemudian susah itu wala ghammin. Jadi wala husnin itu adalah lampau. Jadi kesedihan itu yang berupa yang sudah tertakdir. Jadi kalau kita lihat yang ketiga adalah wala hamim. Wala hamim itu adalah khawatir cemas terhadap masa depan. Ini nanti aku kalau sudah pensiun, kita kalau sudah pensiun bagaimana ya? Kita kalau sudah menikah bagaimana ya? Kalau orangnya misalkan sudah tidak berbisnis dengan kita bagaimana? Jadi itu takut terhadap masa depan. Kalau husnin adalah sedih, tepatnya khawatir juga tapi terhadap masa lampau. Misalkan kok kita sudah memilih rumah, sebuah rumah kok ternyata tidak laku-laku, kita jual lagi. Nah, saya pernah mendengar Pak Ita tapi nggak sedih insya Allah. Pak Ita membeli sebuah rumah yang mungkin pedagang rumah kan biasa, kadang ada yang cepat laku, ada yang nggak laku. Nah, sedih terhadap yang sudah berlalu. Aduh, getun gitu tepatnya Bu. Aduh, kok tuku kene ya, kok nggak cepat laku ya gitu Bu. Nah, kalau sedihnya wala ghammi adalah sebuah kesedihan, susah di dalam proses, susah mencari pekerjaan, susah nyari duit, merasa susah. Jadi apapun susah, bicara juga susah, mau mencari maisha susah, berkaitan dengan proses. Demikian. Menjawab Ibu. Susah sulit nggih sami. Nggih. Kalau yang wala hamim dan wala husnin itu sama-sama khawatir. Kalau wala hamim itu adalah khawatir yang sudah terjadi. Tepatnya getun gitu ya. Kalau wala husnin itu adalah wala hamim itu khawatir terhadap masa depan. Nggih. Gua nak pensiun piye. Wala husnin adalah getun gitu. Menyesal, sedih karena menyesal. Lanjut. Yes. Di dalam hadis ini disebutkan tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir dan sedih, gangguan atau rasa gelisah dan seterusnya. Di sini berarti kategori semua itu kategori musibah. Ya, semua tadi yang tersebut ini musibah. Padahal ada yang menyatakan bahwa
ada golongan ada kategori ujian, cobaan, teguran, musibah. Ya, jadi, nah ini membedakannya bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Bu Ida ya. Bu Ida ini sebenarnya juga lebih fakih dalam menjawabnya, ilmunya. Jadi kategori yang ditanyakan itu kategori apakah ini ujian ataukah penggugur dosa, begitu ya Bu ya? Ya. Jadi ataukah ujian ataukah cobaan ataukah hukuman, begitu ya? Ya. Ada ulama yang coba memisahkan bahwa kalau terhadap seseorang yang penuh kezaliman adalah balasan dari Allah. Tapi untuk orang yang beriman adalah semacam penggugur dosa, bonus, mungkin istighfarnya kurang. Ada juga tipe yang satunya lagi penggugur dosa, kemudian balasan. Satunya lagi memang tidak ada apa-apa, tidak ada ujuk-ujuk, memang diuji sama Allah, diuji kuat enggak nih, kayak para nabi gitu nih. Tidak ada masalah dengan Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub menerima ujian itu gitu. Padahal itu sekelas nabi yang penuh kesolehan, banyak nabi-nabi yang diuji berat sekali. Rasulullah perjuangan menegakkan Islam diusir, bahkan sahabat-sahabatnya juga dibunuhin ayah ibunya, kemudian rumahnya suruh ninggalin, diusir dari Mekah. Akhirnya ya wis ngalah. Terus kemudian Nabi Ayub diusir, sakitnya ya. Tapi ada juga ulama yang menggolongkan menjadi satu, bahwa semua untuk orang yang beriman Islam itu adalah penggugur dosa, baik itu karena kesalahannya maupun tidak ada masalah sama sekali. Itu meyakini aku tetap berdosa dan aku dengan ini Allah gugurkan dosa-dosaku, ya Allah ampuni aku. Jadi menyimpulkan tidak merasa soleh atau tidak merasa banyak dosa, pokoknya itu apiane Allah, itu keren, Allah ngasih bonus akses untuk gugurnya dosa-dosa, itu saja Bu. Ada yang satu jawaban itu yaitu intinya Allah Maha kasih sayang, mendahulukan rahmatnya di atas sifat-sifat yang lain. Baik. Oh ya, Umi. Dari hadis ini berarti sebagai muslim kita harus sadar ya, jika ada cobaan atau musibah dari Allah berupa rasa lelah, rasa sakit dan sebagainya yang tersebut di hadis ini, berarti jika Allah menghendaki kita mungkin dikehendaki untuk masuk surga itu selama dosa-dosa kita belum habis, atau selama masih ada dosa-dosa kita yang tadi Pak Catur sebutkan, sholat kita kurang khusyuk, kemudian kurang istighfar, berarti sebagai tanda kasih sayang Allah itu, apakah kita kemudian akan ditimpa semua ini sampai kita pantas untuk menjadi penduduk surga seperti itu? Ya, terima kasih. Bahwa ujian dari Allah kita prasangkai semua itu kasih sayang Allah. Tidak ada kata berakhir selagi masih hidup. Rasulullah bicara ini. Jadi Rasulullah ini juga sudah tahu software manusia. Settingan Allah menciptakan manusia itu tidak luput dari 6 tadi. Min nasobin wala wasobin wala hammin wala musnin wala adan wala gomin. Capek, sakit, khawatir, sedih, gangguan, susah itu sampai meninggal. Kalaupun Allah memberikan sesekali hadiah karunia yang menyenangkan, ujian yang menyenangkan, itu ya bukan semata-mata dosa kita habis juga gitu.
artinya ujian juga. Wah, pas susah kemarin nangis dan istighfarnya bagus. Allah sekali ngasih sebuah rezeki yang besar, lalu dengan itu tahan juga enggak gitu. Jadi selagi masih hidup rasa sesek, rasa ujian tidak enak itu tetap ada. Maka ajaban di amril mukmin, inna amrohu kullahu khair, semuanya baik senang maupun susah itu akan ada selama kita hidup. Ya tentu saja kerendahan hati kita kalau kita merasa ketidaksenangan adalah dosa-dosa kita itu jauh lebih baik. Karena kita meyakini kalau ada ujian itu Allah Maha Baik. Itu dulu. Mau menambahkan apa itu lagi? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana? Asli ya. Jadi saya hanya menambahkan saja Pak. Ini mungkin pas apa momennya sedih duka, ya kan, nestapa. Ini ada yang katanya tadi sedih susah, ini bedanya apa? Itu sudah dijelaskan ya toh. Itu kalau di itu sampai sekarang itu kalau susah itu sekarang, kalau sedih itu kemarin-kemarin ya toh. Kayak masa lampau, masa sekarang. Tapi ini ada pengetahuan psikologi ya, bahwa manusia ini harus bisa mengelola kesedihan, kesusahan, bahkan kebahagiaan. Ini ada ilmunya ini, ya. Jadi kita harus bisa mengelola. Manusia setiap saat bisa menerima kesedihan, kesusahan, kebahagiaan. Nah, pengelolaan kita bagaimana? Ini secara ilmiah ada. Misalnya manusia itu akan pada saat menerima kesedihan ya, kesusahan, dia bisa melakukan satu kegiatan yang positif ya, sehingga dia bisa mencapai suatu prestasi. Ini karena apa? Karena dia tidak mau terpuruk dalam suatu kesedihan. Kalau istilahnya bahasa Jawa itu jangan move on, belum move on gitu ya. Jadi kita harus bisa mengelola itu. Namun dari segi agama tadi sudah ada petunjuknya bahwa kesedihan, kesusahan itu akan mengurangi dosa, gitu ya, menembus dosa. Nah itu kalau yang percaya, kita sebagai umat beragama yang percaya ke arah agama ya silakan. Kita percaya bahwa kesedihan dari Allah, kesusahan dari Allah, kebahagiaan dari Allah, maka kita harus selalu bersyukur. Nah, kalau bersyukur ini akan mengurangi dosa-dosa. Kita, kalau saya ini dua-duanya harus kita raih, kita kerjakan. Jadi di samping kita secara ilmiah itu bagaimana mengelola kesedihan, dengan secara agama kita juga harus bisa selalu bersyukur pada Allah. Tapi ini percayalah bahwa dalam perjalanannya nanti itu akan menyatu antara ilmiah dan agama ini. Pasti. Jadi kita pasrah, kita bekerja keras, ada melupakan kesedihan, melupakan kesusahan, nanti akan kita dapat satu hasil. Nah ini malah kalau bisa dua-duanya ya. Tapi kalau misalnya mau secara agama juga nggak apa-apa, ya. Dengan keyakinan itu juga bisa menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Namun dengan kebahagiaan juga seperti itu. Ini artikel ini kurang lengkap. Jadi kalau misalnya ada kebahagiaan, ini justru kalau memberikan kebahagiaan itu bisa menyebabkan dosa. Ya misalnya seseorang kayaknya luar biasa, dia sombong congkak dengan kebahagiaannya, ini kan dosa. Jadi mesti ini harus diimbangi dengan satu, bahwa kebahagiaan itu tidak mesti artinya di-loss gitu ya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu juga harus kita kelola. Ya misalnya juga ya tadi tidak los-losan bahagia sehingga lupa daratan ya, lupa kepada Allah sang pencipta. Rezekinya ini ternyata dari korupsi misalnya ya, kebahagiaan wah bla 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 bla. Nah, ini justru dosa yang akan kita. Saya itu Pak sebagai tambahan referensi Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya tutup ini Pak. Baik, supaya
Oke, terima kasih Pak Eka. Intinya tadi kalau dihubungkan bahagia atau rasa syukur menghadapi itu ada hubungannya dengan dopamin, serotonin, terus kemudian hormon-hormon. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bahas ya, hubungan kebahagiaan atau ketahanan fisik kita terhadap apa itu cairan yang keluar di otak kita bisa mensinkronkan. Baik, supaya masjid kita tidak sia-sia dan saling memaafkan kalau ada salah kata, kita tutup dengan ifarah majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.